Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, pada video kali ini kita akan masuk kepada bab pertama, yaitu tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, kenapa konsep fikih dan ibadah dalam Islam? Nah, karena pada bab kali ini kita akan membahas hal-hal yang lebih mendasar dulu tentang konsep fikih, sehingga nanti bisa kita melanjutkan kepada bab-bab selanjutnya yang lebih mendalam lagi. Nah, baik langsung saja. Yang pertama, konsep fikih dalam Islam. Nah, kita berangkat dari pengertian fikih dahulu. Fikih itu berasal dari kata fikhun yang berarti pemahaman yang mendalam. Nah, sedangkan ilmu fikih adalah salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Sedangkan ulama fikih mendefinisikan fikih itu sendiri sebagai sekumpulan hukum amaliyah atau hal-hal yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Nah, jadi dapat kita pahami di sini bahwa fikih itu ilmu fikih itu adalah ilmu yang akan membahas bagaimana hukum atau aturan-aturan terkait suatu bentuk pekerjaan atau amal. Nah, yang dibahas secara mendalam. Nah, apa itu hukumnya, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Nah, semua itu akan dibahas secara mendalam di fikih. Nah, kita lanjut. Nah, baik, selanjutnya ruang lingkup fikih. Nah, pada ruang lingkup fikih ini apa-apa saja yang akan menjadi bahasan kita selama di fikih? Secara garis besar saja, yang pertama, hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan Sang Khalik, yaitu hukum yang bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Nah, segala sesuatu bentuk ibadah yang kita kerjakan seperti sholat, zakat, puasa, itu semuanya adalah bagaimana hubungan kita pribadi dengan Allah. Nah, kemudian hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi ataupun kelompok, seperti hukum keluarga, hukum perdata, hukum yang lainnya yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Nah, pada poin yang kedua ini, bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya juga diatur dalam fikih. Nah, misalnya seperti hukum keluarga, perekonomian, bagaimana kita adat bertetangga, bagaimana proses jual beli, itu kan menyangkut kita dengan sesama manusia. Nah, jadi pada ruang lingkup fikih ini ada dua poin utama. Jadi, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Yang sering kita dengar juga hablum minallah dan hablum minannas. Nah, baik, lanjut. Nah, kita sering kali mendengar apa itu syariah. Nah, syariat itu aturan, sedangkan fikih juga akan membahas tentang bagaimana aturan-aturan. Tapi di sini kita akan lihat apa perbedaan antara syariat itu dengan fikih. Nah, di sini pada poin pertama kita dapat lihat syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Nah, jadi dari segi sumber hukumnya saja, itu syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai hukumnya. Jadi, sedangkan pada fikih, itu hukumnya bersumber dari ulama dan ahli fikih. Kemudian pada syariah, hukumnya bersifat pasti atau qat'i, kemudian fikih hukumnya bersifat zonni atau dugaan. Nah, jadi hal-hal yang diatur dalam syariah yang hukumnya bersifat pasti ini karena sudah diatur dalam Al-Quran, maka tidak ada lagi toleransi. Jika dikatakan wajib, maka jatuhlah hukumnya wajib karena sudah diatur dalam Al-Quran. Berbeda dengan fikih, jika ada hukumnya masih bersifat dugaan. Nah, kadang ada ulama yang mendefinisikan bahwa hukum suatu pekerjaan mubah. Nah, kemudian menurut ulama fikih yang lainnya makruh begitu. Jadi akan ada perbedaan hukumnya, jadi masih bersifat dugaan. Kemudian hukumnya satu namun bersifat universal. Maksudnya di sini dia karena bersumber dari Al-Quran, maka berlaku satu untuk semua dimanapun kita berada, pada kondisi apapun, dari manapun kita berasal. Nah, hukumnya tetap satu namun bersifat universal. Nah, sedangkan pada fikih
beragam cara pelaksanaannya. Kenapa beragam? Karena biasanya ini lebih menyangkut kepada budaya satu daerah. Nah, karena ada kita lihat lain budayanya, maka lain lagi pandangannya terhadap suatu hukum tertentu. Kemudian tidak ada campur tangan manusia. Nah, pada syariah ini karena bersumber dari Al-Quran, apakah Al-Quran itu ada campur tangan manusia? Tentu tidak ya. Nah, jadi pada syariah ini tidak ada campur tangan manusia, dia memang murni dari turun dari Allah, maka tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Sedangkan pada fikih ada campur tangan manusia, karena yang melahirkan fikih ini atau fikih ini bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Makanya ada campur tangan dari manusia. Nah, kemudian di sini sudah nampak perbedaan antara syariah dan fikih, bahwa syariah itu bersumber dari Al-Quran, bersifat hukumnya itu pasti, kemudian hukumnya juga universal, berlaku untuk semuanya, dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Sedangkan fikih, dia bersumber dari ulama dan ahli fikih, kemudian hukumnya masih bersifat dugaan, kemudian terdapat beberapa atau beragam dari cara pelaksanaannya, dan adanya campur tangan manusia. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada ibadah. Nah, bagaimana ibadah dan karakteristiknya di sini? Ibadah itu menurut bahasa taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Jadi menurut bahasa ibadah ini kita harus taat, tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian untuk mengabdikan diri juga. Kemudian menurut istilah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahalanya di akhirat. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah. Sepertinya Nanda sudah paham. Di sini juga Ibu mencantumkan dalil tentang ibadah, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Nah, ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Oke. Nah, selanjutnya macam-macam ibadah. Nah, karena kita sudah masuk kepada poin pembahasan ibadah, maka di sini ada secara garis besar ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, kemudian ibadah ghairu mahdhah. Nah, apa itu? Ibadah mahdhah ini ibadah khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan atau yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Nah, semuanya berbentuk praktek ya. Ada tata cara pengerjaannya, ada rukunnya, ada waktunya. Nah, semuanya juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam bagaimana cara pengerjaannya. Nah, berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah umum yang berbentuk hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, tetapi tetap ada nilai ibadahnya, seperti menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan ibadah mahdhah yang berbentuk praktek, ibadah mahdhah itu ada tata cara pelaksanaannya. Nah, berbeda dengan ghairu mahdhah, seperti menyantuni fakir miskin, apakah ada kadar untuk kita membantunya? Tidak. Nah, mencari nafkah, bertetangga, tolong menolong ini ada waktunya? Tentu tidak. Nah, jadi berbeda dengan ibadah mahdhah yang sudah ada kadar atau ketentuannya, sedangkan ibadah ghairu mahdhah dia hanya berbentuk ibadah umum yang berhubungan antara kita dengan sesama manusia saja. Nah, selanjutnya macam-macam ibadah ini ada juga dalam pembagiannya. Yang pertama dari segi pelaksanaannya. Nah, seperti ada ibadah jasmaniyah rohaniyah, itu ibadah yang melibatkan jasmani dan rohani kita. Nah, contohnya apa? Seperti sholat, jasmani kita bergerak, dan ruhaniyah kita itu berhubungan dengan Allah. Nah, kemudian ada ruhaniyah maliyah. Di sini rohani kita dan mal, harta kita. Nah, seperti misalnya zakat. Jadi zakat itu karena membersihkan jiwa, makanya dari segi pelaksanaannya itu melibatkan ruhaniyah dan maliyah. Dan terakhir ada jasmani,
rohani, dan maliyah. Dia melibatkan jasmani, melibatkan rohani, dan maliyah. Nah, atau harta kita. Nah, apa itu contohnya? Haji. Nah, dia jasmani kita mengerjakan rukunnya, rohani kita berhubungan dengan Allah, dan maliyah harta kita, bahwa yang untuk berangkat haji ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Jadi begitu kira-kira contoh dari macam-macam ibadah ini yang dari segi pelaksanaannya. Selanjutnya, dari segi kepentingannya, ada fardi atau perorangan dan ijtimai atau masyarakat. Kemudian, nah yang ketiga ada dari segi bentuknya. Yang pertama perkataan atau lisan, seperti doa, zikir. Kemudian ada perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti berbuat baik kepada tetangga, senyum, bersedekah. Apakah bersedekah ada ketentuannya? Tentu tidak, kan? Nah, jadi kita di sini ada perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Kemudian ada juga pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti misalnya sholat, zakat, puasa, seperti yang itu ada rukunnya, ada ketentuannya, ada jumlah rakaatnya, ada jumlah kadar zakatnya, semuanya sudah ditentukan. Nah, kemudian ada lagi dari segi pelaksanaannya yang berbentuk menahan diri, seperti puasa, i'tikaf, atau ihram. Nah, i'tikaf ketika Ramadan Anda tahu ya, yang berdiam diri di masjid, menahan segala sesuatunya. Jadi itu yang dimaksud dengan pelaksanaannya yang berbentuk menahan diri. Begitu juga dengan ihram. Ihram ketika berhaji, para jemaah haji tentu berihramnya itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari rukun haji tersebut. Seperti tidak boleh berburu, tidak boleh melangsungkan akad pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari segi bentuknya yaitu menggugurkan hak, seperti membebaskan seseorang dari, seperti misalnya zaman dahulu itu membebaskan budak, nah gitu. Tapi kalau zaman sekarang tidak lagi, misalnya membebaskan hutang seseorang, boleh dikategorikan seperti itu. Oke. Selanjutnya prinsip beribadah kepada Allah ini ada 7 prinsip di sini. Seperti niat beribadah hanya kepada Allah, kita tidak boleh niat karena yang lain. Kemudian ibadah tulus. Kemudian keharusan menjadikan Rasulullah sebagai teladan, karena ibadah ini banyak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Misalnya kalau sholat itu 5 waktu yang wajib, maka kita tidak boleh mengurangi atau bahkan melebihkan kalau dari yang sholat 5 waktu yang wajib. Itu contohnya. Kemudian ada ibadah itu dibangun atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Tidak boleh didasarkan oleh hal-hal yang lain. Kemudian adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, di sini kita harus memegang prinsip ini karena tidak mungkin atau tidak boleh kita hanya mengutamakan dunia saja tanpa menghiraukan akhirat. Atau sebaliknya, kita fokus beribadah, sholat, semua ibadah kita lakukan tanpa memikirkan kehidupan dunia kita. Kita tidak belajar, kita mengabaikan bagaimana tata cara berbakti kepada orang tua, beradab bertetangga, dan segala macamnya. Maka harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian terakhir, tidak gugur kewajibannya kepada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai dia meninggal. Jadi, untuk dalam prinsip beribadah ini, mulai kita dari balik sampai kita meninggal, maka tidak akan pernah gugur kewajibannya. Kita harus memegang adanya kewajiban beribadah itu terhadap Allah. Nah, kecuali di tengah perjalanan atau misalnya di usia 20-an, 30-an, mendadak gila, hilang akal, maka hilang atau jatuh atau gugurlah kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi selama dia masih berakal, sudah balik, berakal, sampai dia meninggal, maka tidak gugur kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang terakhir, tujuan beribadah dalam Islam. Tujuan beribadah ini tentu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa,
dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridha Allah. Segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan tentu harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Tidak boleh dengan tujuan yang lain. Sama halnya dengan niat. Niatnya harus lurus. Tujuan juga harus jelas bahwa tujuan kita untuk beribadah adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah. Nah, baik. Mungkin sekian materi kita untuk bab 1. Jika Anda ada yang mau ditanyakan, boleh nanti berkomentar di classroom kita diskusi di sana. Jika ada yang tidak mengerti tentang materi kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.